Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau absen. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk sekolah? Apa hadir semua? Hadir semua. Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti. Nah, ibu sekarang mau tanya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Hmm? Nah, huruf kapital itu adalah huruf besar. Apa sih aturan penulisan dalam huruf kapital? Ada yang tahu? Ya, huruf kapital itu kita menulisnya ketika awal kalimat, nama tempat, nama orang, nama Tuhan, kemudian dan banyak lagi. Nah, ibu mau tanya sekarang, Hmm, apa sih yang terjadi ketika lingkungan kita kotor? Apa? Hmm? Ya, jadi sumber penyakit, menjadi tidak sehat ketika lingkungan kita kotor dan tidak nyaman juga. Nyaman tidak kalian kalau lingkungannya kotor? Tidak kan? Iya, ibu juga sama. Kalau lingkungan kita kotor, kita akan merasa tidak nyaman. Dan itu juga menjadi sumber penyakit ketika lingkungan kita tidak bersih atau kotor. Nah, sekarang kita akan memahami teks atau membaca teks tentang kebersihan sekolah. Nah, sekolah yang bersih membuat siswa nyaman dan sampah harus dibuang pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Apa manfaat lingkungan sehat? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau lingkungan kita sehat atau bersih, kita akan merasa nyaman, tidak ada sumber penyakit, kita akan menjadi sehat. Ya, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap bersih. Kemudian, kemana kita harus membuang sampah? Ada yang tahu? Yap, ke tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Nah, ada yang tahu contoh lingkungan sehat dan tidak sehat? Nah, ada yang tahu? Ya, apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya lingkungan yang tidak sehat atau tidak bersih adalah sampah-sampah yang tidak pada tempatnya atau berserakan. Kemudian, kelas yang kotor, lingkungan yang kotor. Terus, apalagi? Nah, itu ya, itu adalah ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih atau tidak sehat. Nah, sekarang ibu mentanya, ada yang tahu tidak macam-macam sampah itu? Ada berapa macam? Nah, ada yang tahu? Sampah, macam-macam sampah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sampah anorganik, organik, dan B3. Ada yang tahu contoh atau sampah-sampah organik? Hmm? Ya, kalau sampah organik itu adalah sampah-sampah yang bisa terurai oleh tanah. Contohnya seperti daun, sayur-sayuran yang membusuk, kulit telur, cangkang telur, kemudian daun, ranting, itu adalah contoh sampah organik. Kalau contoh sampah anorganik itu adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai oleh tanah, bisa terurainya puluhan tahun atau bertahun-tahun. Adalah contohnya plastik, kertas, kemudian botol plastik juga yang berbahan plastik. Kalau B3 itu adalah sampah-sampah seperti sampah medis, sampah batu baterai, itu adalah contoh sampah B3. Nah, sekarang Ibu punya sampah anorganik, yaitu contohnya kertas ada 3, Ibu punya 3, dan sampah plastik 3 atau botol bekas. Jika kita jumlahkan atau gabungkan menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, menjadi 5 sampah. Kalau kita dapat sampah atau ketemu atau kita menemukan sampah,
anorganik kita masukkan ke dalam tong sampah anorganik. Dan ketika kita menemukan sampah organik atau organik, kita akan masukkan ke dalam sampah organik ya. Dan B3 juga sama. Kita harus memilah atau memisahkan antara sampah-sampah tersebut. Nah, jadi kita semuanya harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Caranya kita dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan lingkungan yang kotor agar tetap bersih. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Boleh ya? Ibu akan memberikan tugas. Kalian nanti minggu depan harus membawa sampah anorganik. Contoh sampah organik apa aja? Minimal 5 ya. Nanti kumpulkan di minggu depan. Oke. Jadi cukup sekian ya dari Ibu pembelajaran hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat dalam menjaga lingkungan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.